Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dengan saya Agus Widodo. Sore hari ini bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Dan melalui renungan singkat ini saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang Bapak Ibu sekarang sedang lihat ini. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyambung sesi pemuritan, di mana beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang definisi murid, dan kemudian di video saya selanjutnya saya juga upload tentang disciple, di mana di sana saya menerangkan tentang pemuritan dan kemudian definisi dari pemuritan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya tertarik akan melanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu salah satu unsur dalam pemuritan adalah doa. Doa adalah salah satu unsur di dalam sebuah pemuritan yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam suatu peristiwa di mana ada seorang almarhum, dia adalah seorang hamba Tuhan, namanya adalah Dr. Donald Barnhouse. Dr. Donald Barnhouse. Beliau adalah seorang pendeta dari Amerika dan pengarang atau penulis buku yang sangat dikagumi. Suatu kali beliau naik ke mimbar dan mengucapkan kalimat yang mencengangkan jemaatnya. Ketika beliau berdiri di atas mimbar, berdiri di depan mimbar, kemudian dia berkhotbah kepada jemaatnya di gereja. Kemudian dia mengeluarkan sebuah statement yang mana statement itu kemudian membuat seluruh jemaat terdiam dan sekaligus berpikir. Beliau mengatakan seperti ini, doa tidak mengubah apapun. Doa tidak mengubah apapun. Seperti itu yang beliau ucapkan pada waktu itu. Bahkan menurut cerita, jarum yang jatuh sekalipun pada waktu itu bisa kedengaran, karena orang begitu kaget dengan statement dari Dr. Donald Barnhouse ini. Sekali lagi, doa tidak mengubah apapun. Dan ini semua orang begitu tercengang, terkaget-kaget. Kemudian mereka berpikir, loh, ada apa ini? Maksudnya apa? Kalimatnya itu Bapak Ibu Saudara tentu saja dimaksudkan untuk membuat orang-orang Kristen, yaitu jemaat pada waktu itu, menyadari bahwa Allah, Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Secara harfiah hidup kita ada di dalam tangannya. Hidup saya, hidup Anda ada di dalam tangan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang hanya dengan beberapa kata dalam doanya dapat mengendalikan satu kejadian dan kemudian mengubahnya. Tuhanlah yang mengubah keadaan itu. Tuhanlah yang mengubahkan keadaan itu. Dialah yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Bukan manusia yang memegang kendali, tetapi Tuhan sendiri. Dr. Donald Barnhouse memang benar, kecuali dalam satu detail yang kecil. Ketika saya berdoa, maka secara logika doa itu bisa mengubah saya. Ketika Anda dan saya berdoa, maka kita bisa berubah. Kita bisa memohon kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan hidupku. Maka Tuhan bisa mengubah hidup kita. Doa menjadi sebuah alasan utama mengapa orang Kristen harus berusaha untuk melihat bahwa bukan melalui kata-kata itu yang kita keluarkan lalu melalui doa-doa kita kepada Allah, tapi sebenarnya adalah Allah sendiri yang memegang kendali atas hidup kita.
Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11 kita tahu ada sebuah perbandingan. Jadi, jika kamu yang jahat, itu berarti menunjuk kepada kita manusia. Semua manusia ini jahat, nggak ada manusia yang baik. Semua orang yang ada di dalam dunia ini orangnya jahat, orangnya tidak baik. Siapa yang baik? Hanya satu, Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang sempurna? Hanya satu, Tuhan sendiri. Jadi jika kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang jahat ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi kita punya Bapa di surga yang akan memberikan yang terbaik bagi kita yang meminta kepadanya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13 berkata seperti ini, karena itu berdoalah demikian. Ini adalah doa Bapa kami. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan sampai sekarang doa ini sangat berkuasa. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang, khususnya anak-anak Tuhan, bahwa doa yang benar adalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Suatu permohonan, suatu doa yang sangat bagus sekali yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Kita melihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berdoa. Tuhan berkata kepada para muridnya, kalau engkau mau berdoa, kalau engkau akan berdoa, berdoalah seperti yang aku ajarkan. Bapa kami, ada sebutan kita memanggil Bapa kami, mulai memanggil Allah sebagai Bapa kita. Sungguh suatu hubungan yang luar biasa sekali ketika kita memanggil Allah, kita memanggil Dia Bapa. Bukan sesuatu yang sepertinya kelihatan jauh sekali, tidak. Bukan seperti kelihatannya susah sekali dijangkau, tidak. Tapi dekat. Sama seperti saya membayangkan hubungan antara seorang anak dengan bapak. Tentunya kita memiliki orang tua ya. Dan kalau saat ini kita sebagai orang tua, kita memiliki anak-anak. Maka hubungan kita dengan anak-anak, hubungan saya sebagai anak dengan orang tua saya memanggil orang tua saya adalah dengan sebutan papa, ayah, bapak, dan lain sebagainya. Ada suatu keakraban, ada suatu hubungan kasih yang terjadi ketika doa Bapa kami itu kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Bapa kami, ada suatu keistimewaan di mana kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bapa kita memberikan makna kebebasan untuk mendekat dan mengingatkan kita akan kemurahannya. Maka kita harus menjadi anaknya agar kita bisa memanggilnya Bapa. Syarat untuk kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa
maka kita harus menjadi anaknya. Tidak mungkin anak orang lain memanggil saya papa, ayah, bapak, kalau mereka bukan anak-anak saya. Tapi kalau anak-anak saya, mereka memanggil saya adalah papa, ayah, seperti itu. Tidak ada orang dari anaknya orang lain yang memanggil saya seperti itu. Ada sebuah hubungan, ada sebuah koneksi, ada sebuah relasi yang terjadi antara seorang anak dan bapak dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, maka syaratnya kita harus menjadi anak-anak Allah. Ya. Kemudian dikuduskanlah namamu. Ini adalah sebuah pujian, sebuah kalimat pujian dari mulut kita manusia yang berdosa ini. Kita memuji Allah, memuji Tuhan dengan mulut kita. Oh, siapakah kita, Bapak Ibu Saudara? Kita diizinkan Allah untuk memuji Tuhan. Suatu pujian, dikuduskanlah namamu. Kalau namanya Tuhan itu kudus, otomatis kita yang menyebut nama Tuhan juga harus kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Waktu kita berdoa seperti ini, maka kita sebenarnya sedang sadar atau tidak sadar, kita submit, kita tunduk pada kehendak Tuhan. Artinya bahwa doa bukanlah kita memaksakan diri maunya kita dengan Tuhan. Tuhan, aku maunya seperti ini. Lalu kita memaksakan diri, bukan seperti itu, tapi jadilah kehendakmu, artinya apa yang kita doakan biarlah yang terjadi adalah kehendak Tuhan sendiri. Bagian kita hanya berdoa. Bagian Allah bekerja menjawab doa-doa kita. Jadi izinkan Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang ajaib, menjawab setiap doa-doa kita. Ada memang yang dijawab Tuhan cepat, ketika orang Kristen, anak Tuhan itu berdoa kemudian segera dijawab oleh Tuhan. Tapi ada juga yang membutuhkan proses yang panjang. Lalu apakah Allah itu lupa? Lalu apakah Allah itu melalaikan janjinya? Lalu apakah Allah itu cuek, tidak mau tahu? Tidak. Allah tetap bekerja, tetapi menurut cara kerja Allah. Dan tentu saja berbeda dengan cara kerja atau pikiran dari manusia. Manusia sering berpikir, Tuhan, bagusnya itu seperti ini loh. Bagusnya itu seperti ini. Enaknya seperti ini. Submit, tunduk, jadilah kehendakmu, itu artinya Tuhan sendiri yang mengerjakan kemurahannya menjawab doa-doa kita melalui jalannya, melalui caranya yang ajaib. Kita tinggal menunggu saja Allah bekerja. Sekali lagi, bukan Allah itu lalai, tapi Allah itu bekerja dengan caranya yang ajaib, dan kita dibuat terpukau. Oh, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Itu semua oleh karena Tuhan, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur. Bersyukur senantiasa kepada Allah hari demi hari. Allah peduli dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah peduli. Allah mengerti, bahkan ada lagunya ya. Allah mengerti, Allah peduli. Bapak Ibu bisa lanjutkan syair lagunya itu. Penting kita ingat adalah
Allah peduli, bahkan sampai Dia menyayangi kita, menyayangi hidup kita, sampai Dia merelakan dirinya mati di kayu salib sebagai bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi masalah-masalah jasmani yang sepele ya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu kepada pemeliharaan Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Yang dapat banyak cukup. Yang dapat setengah-setengah cukup. Yang dapat sedikit juga cukup. Yang menjadi bagian kita adalah mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini menjadi suatu pemikiran kita ketika kita berdoa kepada Allah. Ada satu sesi di mana ada kata ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya kemudian diingatkan dalam sebuah cerita dalam Alkitab ketika ada orang yang berhutang sedikit, berhutang banyak, namanya juga utang ya. Dan seorang itu berhutang sangat banyak sekali, 10.000 talenta kepada seorang raja. Tapi karena kemurahan hati raja, maka utangnya itu dibebaskan. Dia tidak membayar apapun sepeser pun. Tapi ketika dia mendapat status merdeka, dibebaskan dari hutangnya, ketika dia keluar dari tempat itu, dari ruangan itu, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan orang lain, dan orang lain itu punya hutang kepada orang ini yang hanya sedikit jumlahnya, tetapi dengan kasar, dengan bengis, dengan kejam menagih, bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian raja itu mendengar dan kemudian mengurus orang ini, kemudian dimasukkan di dalam penjara. Ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami, sebenarnya kita sedang berdoa juga, aku mengampuni orang lain. Aku mengampuni orang lain. Bisakah kita mengampuni orang lain? Ataukah kita egois, Tuhan aku mau diampuni Tuhan saja, tapi aku tidak mau mengampuni orang lain. Ini namanya egois ya, namanya egois. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini adalah doa yang penting yang harus kita naikkan setiap hari. Biarlah kita melewati hari, ketika kita membuka mata kita membuka tulisan kita di hari yang baru setiap harinya. Jangan lupa untuk memohon kepada Tuhan, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memohon perlindungan dari Tuhan, memohon perlindungan dari Allah. Itu penting sekali supaya apa? Supaya sepanjang hari kita melewati bersama di dalam perlindungan dari Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kepada kemuliaan Tuhan. Doa yang kita naikkan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Doa yang kita naikkan kepada Allah kembali memuji kemuliaan Tuhan. Bukan menaikkan kemuliaan kita, bukan meninggikan diri kita, tidak. Doa menjadi penting di dalam pemuritan. Karena apa? Sesi pemuritan mengajak orang untuk berserah kepada Allah melalui doa. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan
pada hari ini buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.